Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Nopel Alaidrus yang mengklaim bahwa para Khabib Ba'alawi itu jasanya sangat banyak terhadap negeri ini, kaum muslimin. Ya, kata Nopel Alaidrus, berapa banyak darah para habaib yang dikucurkan untuk bangsa ini, kaum muslimin, untuk kemerdekaan Indonesia, kaum muslimin. Dan jelas, kaum muslimin, tujuan dari Nopel Alaidrus ketika bercerita, ketika mengklaim, ketika mengatakan seperti itu, tujuannya adalah untuk mengangkat klan Ba'alawi, supaya Ba'alawi itu dinaikkan status sosialnya, supaya diangkat derajatnya, supaya dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Karena ujung-ujungnya, kalau kita menyimak video dari Nopel Alaidrus yang ada di video sebelumnya, kaum muslimin, yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, ujung-ujungnya dia memerintahkan supaya Habib itu dimuliakan. Jangan sampai Habib itu disakiti, jangan sampai Habib itu disia-siakan. Ya. Bahkan sampai mengatakan, ya, Indonesia ini menjadi aman karena ada Habib Ba'alawi. Sebuah tempat itu menjadi aman karena ada Habib Ba'alawi. Kalau tempat yang nggak ada Habib Ba'alawinya, itu akan terjadi musibah. Ya. Akan terjadi musibah. Habib Ba'alawi itu menjadi penolak musibah di suatu tempat. Ya, suatu tempat yang seharusnya ditimpa oleh musibah. Kena gempa 20 skala Richter. Tapi karena ada Habib Ba'alawinya, nggak jadi musibah itu, katanya. Ya Allah. Cerita tentang perjuangan para Khabib Ba'alawi, ya, katanya punya jasa yang banyak, ya, menumpahkan darah untuk Indonesia, ternyata ujung-ujungnya untuk mengangkat rombongan Ba'alawi yang ada sekarang ini, supaya dimuliakan, supaya diistimewakan. Sementara yang bukan Ba'alawi, yang pribumi, mereka bisa memperlakukan semena-mena, menjadi pelayan mereka. Bahkan ulama saja yang bukan dari Khabib Ba'alawi, katanya pelayan Khabib Ba'alawi, pengawal Khabib Ba'alawi. Setinggi apapun ilmu seorang ulama, kalau ketemu sama zuriat Nabi harus merunduk, harus merendah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parah, kaum muslimin, ya. Dan di sini ada video dari Pak Said Aqil Siraj, di mana Pak Said Aqil Siraj ini menyampaikan sebuah fakta yang membungkam ceramah dari Nopel Alaidrus yang mengklaim bahwa negara ini merdeka atas perjuangan para Khabib Ba'alawi. Sementara yang disampaikan oleh Pak Said Aqil Siraj, ya, yang bercerita tentang kemerdekaan, tentang perjuangan rakyat Indonesia, tidak satu pun menyebutkan bahwa para pejuang di sana ada Khabib Ba'alawinya. Ya, coba kita simak videonya, kaum muslimin. Peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang, di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Ash'ari, di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Shikire. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan
kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Manamis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang penjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman musyawarah, berunding. Gimana ini? Jadi lawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadhah. Intifadhah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadhah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadhah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hashim Asy'ari, kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ada tanah air, lemah kalau banyu, nggak ada tanah air, Masya Allah. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdul Rahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntat Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Satori Arjawinangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 20 Oktober, keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hashim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan nikah, kedatangan nikah. Peperangan dipimpin oleh, nah ini jangan kaget, jangan kaget, dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silakan, nggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, komandan Nika, mobilnya meledak, pengawalnya mati, tanya mati, supirnya mati, masang bom di mobilnya Malabi. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Pak Said Akil Siraj, kaum muslimin, ya, bahwa perebut kemerdekaan Indonesia itu mayoritas pribumi. Ya, tidak satu pun disebut oleh Pak Said Akil Siraj tadi nama para Kabeb Ba'alawi. Ya, ini mematahkan statement dari Nopel Alaidrus yang mengklaim bahwa berapa banyak darah para Kabeb Ba'alawi yang sudah dikucurkan demi kemerdekaan Indonesia. Coba. Ya, ini sudah dipatahkan telak oleh Pak Kiai Said Akil Siraj. Meskipun dalam penyampaian
Pak Said Akil Siraj tadi ada yang kurang sepakat ya. Karena Pak Said Akil Siraj menyebutkan ada kiai yang kemudian melempar pesawat dengan biji tasbih. Itu ndawir kaum muslimin. Jelas ndawir itu. Kalau memang bisa seperti itu, kenapa nggak dilempar semuanya para penjajah ya? Ya kita percaya adanya karomah. Cuma kalau sampai hal-hal seperti itu sudah dawir namanya kaum muslimin ya. Karomah itu datang tidak disengaja, ya. Bukan disengaja seolah-olah saya bisa melakukan ini. Ya, bukan seperti itu. Ya. Seperti para ashabul kahfi. Ya, ketika mereka dikejar, mereka lari ke dalam goa. Bukan sengaja mereka itu mau tidur di dalam goa. Tapi ketika mereka di dalam goa, mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun, ya. Seperti itu kaum muslimin, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj ini juga menjadi bantahan terhadap Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin yang pernah mengatakan apa? Bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Indonesia. Karena nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu pencetus kemerdekaan itu adalah para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan sebenarnya juga sudah ada bantahan juga terhadap statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut dari Profesor Anhar Gonggong, ya, yang membantah klaim-klaim para Khabib Ba'alawi dan para mukibin Khabib Ba'alawi bahwa para Khabib Ba'alawi itu memiliki peran yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Klaim-klaim para Khabib Ba'alawi itu kan cukup banyak kaum muslimin, ya. Cukup banyak dan tujuannya jelas, ya. Klaim-klaim dari Khabib Ba'alawi itu bertujuan supaya mereka ini dihargai, dimuliakan, ya. Dan menghargai, memuliakan para Khabib Ba'alawi itu, ya, bukan seperti kita menghargai, memuliakan orang lain. Orang-orang biasa yang bukan para Khabib Ba'alawi. Kalau Khabib Ba'alawi itu harus dianggap seperti ahli surga. Makanya banyak klaim-klaim yang mengatakan bahwa mereka bisa memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab meskipun ahli maksiat. Mereka bisa keluar masuk surga seenaknya. Mereka bisa bertemu Nabi Muhammad SAW setiap hari. Bisa memadamkan api neraka. Bisa mengusir malaikat mungkar dan nakir dan lain sebagainya. Itu klaim-klaim dobol kaum muslimin. Pendusta. Dan seharusnya para Khabib Ba'alawi, para mukibin termasuk seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Idrus Romli, seharusnya malu melihat fakta-fakta yang seperti ini kaum muslimin. Mereka cinta buta kepada para Khabib Ba'alawi sehingga mereka ini membenarkan klaim-klaim para Khabib Ba'alawi. Bahkan menganggap para Khabib Ba'alawi itu sebagai generasi terbaik. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Apa yang menjadi ukuran untuk mengatakan para Khabib Ba'alawi itu generasi terbaik? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.